Bali dikenal dengan keindahan alam, seni budaya, adat istiadat, dan situs-situs pura bersejarah, sehingga Pulau Bali biasa disebut Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Selain keindahan alam dan budaya, Pulau Bali juga kaya dengan berbagai ragam kesenian yang menjadi keseharian orang Bali, salah satu diantaranya seni karawitan. Karawitan yaitu kesenian musik tradisional yang mengacu pada permainan seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada slendro dan pelog. Gamelan Bali sangat khas terutama melalui bunyinya yang terkadang tinggi dan terkadang rendah atau biasa disebut ngembang ngisep. Memiliki tempo yang cepat serta bagian lagu atau biasa disebut gendeng yang lebih dinamis. Gamelan Bali telah terbagi menjadi 3 kelompok besar menurut zamannya, yaitu gamelan tua atau wayah, gamelan golongan madya, dan yang terakhir gamelan golongan anyar atau baru. Gamelan bungbang merupakan salah satu jenis gamelan golongan anyar dengan bentuk instrumen gamelan bambu yang unik dan relatif baru. Gamelan bungbang menyajikan melodi yang khas dan indah. Gamelan bungbang mendemonstrasikan capaian teknik kotekan dan orkestrasi yang bertumpu pada keselarasan permainan individual dalam totalitas ensemble. Gamelan bungbang sebagai gamelan anyar yang diciptakan pada tahun 1985 dipentaskan untuk umum pertama kali pada tanggal 16 November 1988 pada saat pawai pembukaan lomba desa di Desa Sesetan, Denpasar, Bali. Bungbang pada awalnya bernama Timbung, yang kemudian namanya diganti pada tanggal 15 Juni 1987 menjadi Bungbang karena mengutip dari Kakawin Baratayuda. Kata bungbang dibagi menjadi 2, akan memunculkan kata bong dan bang. Kata bong dapat diartikan sebagai bungbung, yaitu instrumen yang terbuat dari bambu, sedangkan bang merupakan akhir kata dari rembang, yaitu nama akhir almarhum Inyoman Rembang, di mana bungbang sebagai karya monumental yang diciptakan oleh almarhum Inyoman Rembang identik dengan bungbungnya Rembang. Gamelan bungbang sebagai barungan anyar diciptakan melalui proses kreatif almarhum Inyoman Rembang pada tahun 1985, seorang maestro karawitan di Bali yang dilahirkan 15 Desember 1930 di Banjartengah Sesetan, Denpasar, Bali. Ya, dulu Rembang itu terinspirasi ketika beliau itu pas sedang ada pementasan di Tanjung Sari. Kebetulan kok di dinding hotel itu ada longsor, ya, jadi ada membuat di kanvas. Akhirnya beliau itu sangat terikat sekali dengan keindahan warna-warni ikan itu. Kok tiba-tiba ada terinspirasi dan dia itu ingin ikan itu ke dalam bentuk tarian. Jadi kebetulan juga inspirasinya menarik sekali. Dia lihat gerak-geraknya itu ya lain gitu seperti. Nah itu mulai awalnya terinspirasi untuk tarian ikan. Ya, setelah sudah ada dalam untuk memberikan impian itu kan harus terpikirkan bagaimana untuk iringan musiknya. Nah, karena pada umumnya kan tarian yang berkembang waktu itu kebanyakan iringannya wongbyar. Sebab kan juga gamelan-gamelan klasik belum banyak ininya supaya namanya aja supaya cinta makanya beliau lama memikirkan iringan musiknya ke apa. Nah karena ini adalah hubungannya dengan air, bagaimana bisa menirukan suara air obatnya pasti mendekati suara-suara. Akhirnya karena kebetulan sampai
pun dalam beliau juga di selain itu juga punya kegiatan untuk bikin gambaran-gambaran dari di UD juga di Gunung dan di Lambang itu dia tekuni itu memang dari sejak mengajar di Kopar biasakan yang dan sekolah pasti dia kegiatan. Jadi karena kegiatannya itu selalu berbulan dengan bambu dan dia pada suatu saat kok tiba-tiba bisa ada di antara bambu itu ditemukan mendekati suara air karena gelembung-gelembung atau percikan air atau air yang turun dari ember misalnya kan di kerannya atau gunung seperti itu dia kepinginnya suara seperti itu akhirnya dari gunung nggak ketemu nggak akhirnya setelah dia tuh coba beberapa eksperimen selama beberapa bambu dan dicoba lama akhirnya ketemu bentuknya seperti rumah ini. Dalam satu barungan atau satu set gamelan, bungbang terdiri dari instrumen pokok dan instrumen pendukung. Instrumen pokok gamelan bungbang secara umum terbuat dari batang bambu berbentuk setengah kentongan atau kulkul yang ukurannya bervariasi dari 90 cm hingga 10 cm. Berdasarkan jenis dan ukurannya, alat pokok gamelan bungbang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bungbang pengede atau jegogan yang memiliki ukuran paling besar dengan nada paling rendah. Yang kedua adalah bungbang madya atau pemade yang memiliki ukuran sedang dengan nada lebih tinggi 1 oktav di atas bungbang pengede atau jegogan. Kemudian yang terakhir adalah bungbang alet atau kantilan yang memiliki ukuran paling kecil dengan nada melengking lebih tinggi dari nada bungbang madya atau pemade. Selanjutnya, yaitu instrumen pendukung gamelan bungbang seperti sebuah kajar bambu yang berfungsi mengatur irama ketukan sebagai penuntun gending, sepasang kendang lanang wadon sebagai pemimpin yang mengatur tempo dan dinamika lagu, sebuah ceng-ceng atau rincik, sebuah gong pulu, sebuah gong pencon, dan beberapa buah suling bambu. Keunikan dari gamelan bungbang adalah gamelan ini dapat memainkan komposisi musik yang berlaras slendro maupun pelog. Laras slendro ialah urutan nada-nada dalam 1 oktav yang intervalnya sama atau hampir sama. Sedangkan laras pelog adalah urutan nada-nada dalam 1 oktav yang intervalnya tidak sama. Untuk dapat memainkan gamelan bungbang memerlukan sedikitnya 40 orang penabuh atau pemusik. Dalam memainkan gamelan bungbang, teknik yang digunakan hampir sama dengan teknik memainkan gamelan pada umumnya di Bali, yaitu menonjolkan permainan melodi dan kekotekan atau terjalin. Seiring berjalannya waktu, seka atau kelompok yang masih mempertahankan dan dapat memainkan gamelan bungbang hanya dapat ditemui di Banjar Tengah Sesetan, yaitu seka Gong Wiramaduta. Seka ini adalah seka yang memainkan gamelan bungbang sejak pertama kali gamelan ini diciptakan oleh almarhum Inyoman Rembang. Sekarang jam sudah
punya generasi yang sudah ikut beberapa event di Kota Denpasar. Pesan saya ingin lebih dimantapkan lagi untuk nabur yang generasi sekarang, biarpun itu generasi milenial lah istilahnya kalau zaman sekarang. Cuman dia generasi milenial, tapi dia sangat bangga untuk bisa mengetahui apa itu bumbang dan bisa untuk berproses untuk mengembangkan kembali ke depannya untuk event yang ada di Kota Denpasar. Kebetulan itu juga maskot dari Kota Denpasar sudah menjadi ikonnya Denpasar juga. Dan pesan saya agar dari para senior yang di ring single tetap untuk membimbing, mengajarkan adik-adik yang generasi sekarang agar kedepannya bumbang itu tetap terjaga lestari di Kota Denpasar maupun khususnya di banyak tempat.